Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan channel Dua Undercover. Kita biasa kajian rutin di Masjid Aisyah, Kota Tasikmalaya oleh Awak Ustadz Abu Qatadah. Tema kajian kita ya ilmiah, kitab Syarhus Sunnah Aqidah Asy-Syafi'i dengan kitab Bulughul Maram. Maaf apabila kurang nyaman dalam hal mensyutnya. Silahkan simak, kita ambil ibroh dan semoga bermanfaat untuk guys semua. Tolong film wajib sampai akhir hayat kita. Bismillah. Dengan lantunan bacaan Quran dari sejumlah orang-orang beriman, dari sejumlah orang-orang soleh. Kemudian berikutnya mukjizat dari sisi kebenaran kandungan di dalamnya. Jadi berbagai peneliti gitu ya tentang apa yang ada dalam Quran, kemudian dicocokkan dengan ilmu teknologi, kemudian dicocokkan dengan ilmiah, maka tidak pernah ada isi Al-Quran yang bertentangan dengan penemuan ilmiah. Orang-orang kafir ya banyak juga masuk Islam yang melakukan penelitian ilmiah apa yang ada dalam Quran. Termasuk semua khabar, artinya berita yang ada dalam Quran. Nah, termasuk orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis itu ya, bukan meyakini, mereka mengetahui akan kebenaran Quran, bukan meyakini Quran itu, tetapi mereka mengetahui kebenaran Quran. Maka oleh sebab itu mereka takut dengan apa yang ada dalam Quran. Maka mereka takut dengan pohon korban yang diberitakan oleh Nabi SAW. Karena sejumlah orang-orang Zionis itu lebih hafal hadis tentang korban ketimbang umat Islam. Jadi mungkin umat Islam tidak tahu tentang hadis akhir zaman kan. Tapi orang-orang Yahudi paham, artinya tahu. La taqum sa'atu hatta yuqatilul yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang-orang muslim itu membunuh orang Yahudi. Hatta yaqula hajaru wa syajaru hadal yahudu tulhu. Sampai pepohonan dan bebatuan ngomong di belakangku ada Yahudi, maka bunyilah. Dan mereka meyakini surah, bukan meyakini, maksudnya tahu kepada surah Al-Isra. Jadi mereka tahu kepada surah Al-Isra, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada fase kedua mereka akan dikalahkan. Karena dalam surah Al-Isra itu kan disebutkan bahwa orang Yahudi itu melakukan kejahatan 2 kali di dunia. Nah, cuma para ulama, terutama ulama tafsir hari ini, itu berbeda pendapat. Yang dimaksud orang Yahudi melakukan kezaliman, kesemena-menaan di dunia 2 kali, artinya membuat kerusakan di muka bumi 2 kali. Itu kapan? Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsiduna fil ardi marratayn. Ada yang mengatakan itu sebelum diutusnya Muhammad. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini berkaitan setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebutkan setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dipahami fasenya, yaitu fase pertama yang mereka lakukan setelah melakukan ya pelanggaran atau mereka ya melanggar kepada perdamaian. Karena ketika di Madinah, berjalan ke Madinah, maka melakukan suaka politik, artinya kerjasama politik, yaitu untuk menjaga kota Madinah, artinya Daulatul
Quraidah. Kemudian terjadilah mereka melanggar kepada perjanjian dan melakukan kezaliman, pembunuhan, maka mereka diusir. Jika diabadikan dalam surah Al-Hasyr, pengusiran orang-orang Yahudi dari kota Madinah, maka disebutkan dalam Al-Quran, diribat oleh Mubillah fa'ina masukiku ila bihabillah wa wa'uliminah. Karena mereka durhaka, kufur, maka terusir dari dunia ini. Jadi orang-orang Yahudi itu tidak memiliki satu jengkal tanah pun di dunia. Sampai rentetan terjadi, ya, karena yang punya jasa salah satunya Inggris kan yang memasukkan orang-orang Yahudi ke negeri Palestina. Ya, kaum Zionis ini, ya, dalam sejarah mereka dikorbankan oleh Nabi, dibunuh dulu, gitu kan. Ribuan orang Yahudi, ratusan ribu orang Yahudi sama Nabi dalam sejarah, sampai mereka menempati kota Palestina hari ini. Dan mereka melakukan kezaliman, menjadi manusia yang tersebar ke seluruh penjuru dunia. Jadi tidak ada penjuru dunia kecuali ada orang Yahudi. Ada Yahudi, ada Zionis, termasuk di Indonesia. Ya, kita bisa tahu pendukung Zionis ada di Indonesia. Sudah terlihat di Taiwan dan di sana. Itu ada seluruhnya. Sehingga disebutkan di sini di ujung ayat ke-7-nya, fa idza ja'a wa'dul akhirati liyasu'u wujuhahum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marrah wa liyutabbiru ma'alahu takbira. Tapi di akhir hayat mereka akan berakhir. Jadi orang Yahudi ini akan berakhir. Kehidupan mereka berakhir. Dan peperangan dengan orang Yahudi itu akan terjadi. Maka ini sejarah. Ya. Adapun kondisi yang ada di Palestina sama seperti di negara lain. Ada ahli sunnahnya, ada ahli bidah. Palestina, ada ahli baatnya, ada ahli masih, ada ahli tauhidnya, ada ahli syirik. Dan apa yang menimpa kepada belahan kaum muslimin, yang menimpa kepada kita hari ini, sudah barang tentu itu adalah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan lemahnya kaum muslimin, lemah iman, lemah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lemahnya ketakwaan. Adapun kita dengan Palestina, sesungguhnya qadiyah Palestina itu qadiyah Islamiyah, qadiyah kaum muslimin semuanya, bukan qadiyah ahlu Palestina. Karena untuk memerdekakan Baitul Maqdis, ya, Masjidil Aqsa dari genggaman orang-orang Zionis adalah kewajiban kaum muslimin semuanya. Jadi kewajiban kaum muslimin semuanya. Dan menolong kaum muslimin yang ada di Palestina yang tertindas. Bahkan hari ini saja terbaru rumah sakitnya dibom dan itu yang meninggal dunia. Walaupun kalau disebutkan 500 orang, itu dipastikan lebih dari 1000 yang meninggal dunia. Maka menolongnya kita kepada mereka itu qadiyahnya dua sisi. Qadiyah insaniyah, qadiyah imaniyah. Artinya qadiyah insaniyah bahwa sepakat, ya, penduduk bumi menolong manusia dengan sesama manusia itu, ya, harus ada. Tidak ada penduduk bumi yang berbeda agama pun wajib untuk menolong sesama apa? Manusia. Ya. Dan sepakat penduduk bumi penjajahan di atas
dipertanyakan. Dan di Undang-Undang Dasar kita, bahkan di alinea pertama itu menunjukkan penjajahan itu harus diperangi, dan itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Adapun yang kedua kita menolong adalah qadiyah imaniyah, qadiyah Islamiyah. Karena qadiyah walaupun terkadang berbeda mazhab atau bahkan mungkin ada sisi-sisi yang menyimpang, tetapi manakala muslim maka wajib membereskan. Adapun qadiyah di Palestina ada begini, ada begitu, maka ada qadiyah yang lain yaitu qadiyah islahiyah. Qadiyah Islam bahwa ahli sunnah itu walaupun di tengah peperangan itu tetap menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, an-nushu fi ma bainal muslimin, yaitu saling menasihati di antara kaum muslimin. Karena sejauhnya orang Palestina itu ya kalau antum ketemu gitu ya, maka wajib atas mereka pertama wujud ilallah, ketiga ilallah, wajib seperti kita. Dan sisi yang lainnya semestinya mereka ikhtilaf dan tidak boleh ikhtilaf, mereka mesti bersatu. Dan mestinya mereka itu tidak qadiyah hizbiyah, tidak qadiyah kelompok-kelompok, mestinya qadiyah hukumiyah. Orang Palestina itu mestinya berperang bersama pemimpinnya. Jadi tidak berperang dengan kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Karena sejarah juga membuktikan seperti apa yang terjadi di Afghanistan, ya, itu kan, mana karena banyaknya hizb, setelah mereka perang, terkadang mereka berperang sendiri, sebagaimana dalam sejarah Jamilur Rahman itu kan dibom oleh kawannya sendiri, ya, dan itu terjadi dalam sepanjang sejarah kaum muslimin. Ya, maka kaum muslimin itu diperintahkan untuk ikhtilaf, tidak boleh ikhtilaf, mesti bersatu dan tidak boleh bertengkar. Maka oleh sebab itu antum sebagai ahli sunnah ya berbicara tentang Palestina itu dengan ya kaidah-kaidah yang benar. Ya sebagaimana apa yang terjadi di Palestina ada yang menyimpang, ya seperti kita juga di Indonesia ada yang menyimpang. Jadi kalau menolong orang Palestina tidak dikaitkan dengan komentar-komentar atau di sana ada yang menyimpang atau apa, karena qadiyah lain. Adapun menjelaskan penyimpangan-penyimpangannya, jelaskan penyimpangan dengan kaidah. Kan kalau berkaitan dengan menolong satu ketika, jangankan manusia, anjing kejepit pun kita tolong. Kalau ada anjing kejepit, bahkan kalau ditakdirkan sekarang ada berzina terperosok apa? Kalau ditakdirkan itu sekarang tahu ada berzina, kemudian berzina itu terperosok ke apa itu? Ke kerobokan, ya, atau ke apa itu namanya? Ke gorong-gorong. Apa anda makan tanya dulu? Ya. Ada orang sekarang serempet di jalan, terus tanya, ya, maka mungkin kalau di Indonesia NU Muhammadiyah Persis. Antum tanya dulu, mau ditanya Persis atau Muhammadiyah? Ya enggak. Yang manusia ditolong, maka orang kafir itu kan dalam ketika ditolong. Apalagi sesama muslim. Maka mesti dengan al-aql sahih, dengan akal-akal yang sehat berpikirnya. Jadi tinggalkan dengan komentar-komentar yang begitu banyak. Itu sebagai seorang muslim penting dengan pemahaman yang sahih, dengan ilmu yang benar dalam menghadapi semua fitnah. Karena fitnah. Ya, artinya ya di zaman fitnah itu ya perang itu juga perang fitnah. Jadi terkadang perang juga perang apa? Fitnah. Apakah ini rekayasa atau apa?
ahli sunnah, tetapi waqa'a minal ma'asi, minal inhiraf. Inhiraf di mana? Inhiraf dari qaul lagi. Kemudian yang ketiga sama, yaitu orang apa? Orang-orang yang sunni, ya, tapi terjerumus kepada sebagai penyimpan. Ahli sunnah tapi maksiat. Kita tahu. Yang berikutnya siapa? Ahli sunnah sunni. Min ahli taqwa lakin du'afa fil ilmi. Kemudian setelahnya siapa? Orang-orang mukmin, saleh, sunni, tapi lemah dalam ilmu. Semuanya ya. Maka itu aku bisa membedakan antara kita qadiyah berdakwah dengan qadiyah kita itu mengambil seperti ilmu hadis. Kalau kita ilmu hadis kan orang akan dicari diambil hadisnya ditentukan dulu dia apa? Kadzab atau dia shadiq. Gitu kan? Kalau kadzab tidak diterima hadisnya, kalau dia thiqah diterima hadisnya. Thiqah tetapi dia dhaiful hifdzi, nanti diterima ceritanya karena dia lemah. Itu kalau berkaitan dengan penerimaan hadis. Tapi ketika kita akan mendakwahi manusia, beda. Sebagian orang yang jahilul murakkab, sebagian orang yang disebutkan berilmu. Oh itu kajiannya masih ada orang awamnya, kajiannya bermasalah kenapa? Yang hadirnya masih ada yang isbat. Ada jahilul murakkab, mafimu bilugah, yakni orang yang bodoh kata koloyo. Bahasa Sunda. Orang yang tidak punya akal sehat. Kalau ada kata ustaz yang tidak punya akal sehat, orang berdakwah itu beda. Orang muda. Bahkan kalau saya bilang kalau ada iblis kumpul undang satu kota, saya akan datangi iblis. Kalau takdirkan iblisnya berkumpul 1000 orang iblis, minta ceramah Ustaz Abu Qatada, saya akan datang ini. Dalam rangka, dalam saya rangka mendakwah. Kalau itu berdakwah, kalau jelas, kalau mengambil ilmu, berbeda. Berdakwah. Makanya ada pertanyaan waktu dulu, pertanyaan Ustaz, saya disuruh jadi imam, tapi banyak makmumnya yang tidak sunnah. Lebih baik saya jadi imam atau lebih baik saya tidak jadi imam? Ini pertanyaan, ya boleh-boleh sih bertanya. Tapi mau kalau ada bisa bagus infak. Tapi pertanyaan ini diawali dengan buruknya pemahaman terhadap hakikat din, hakikat agama, hakikat agama. Makanya saya kasih contoh. Kalau Anda ingin menjual barang, Anda ingin untungnya 1 juta, cuma udah sebulan tidak ada yang membelinya, Anda untungnya 500.000. Ya, orang yang tidak punya akal sehat dapatnya apa? 1 juta sampai dia mati masih ada barang. Atau orang di pasar jualan rambutan, tapi kahidun ayat harganya 10.000. Padahal dijual 5.000 teh laku. Dan bodoh-bodoh naik ke jalan, dipaksa aja 10.000 lebih lengkap. Garing. Dan itu kan orang yang tidak sehat di dalam dunia. Orang tidak sehat dalam dakwah juga sama. Ada orang yang kadang ada juga hal-hal dunia. Makanya perlu kecerdasan untuk mengurus apa saja. Pas saya ada 100.000 di antara maka pengurus kadang. Kenapa? Karena kecerdasannya kurang. Ikhtilaf hanya hal-hal kecil.
karena kurangnya berpikir. Itu diajar. Apalagi abad ke-21 ini disebutkan 4C itu yang agar orang itu sukses dalam urusan dunia, kritis, kreatif, kan? Coba antum ingin pindah dari ribawi, kalau tidak kritis kreatif nggak bisa. Apalagi dalam hidup kita sekarang ada istilah sekarang katanya AI, yaitu artificial intelligence. Banyak kemampuan manusia yang nanti akan ditukar oleh robot gitu. Jadi banyak pekerjaan yang nanti akan diganti. Apalagi Indonesia disebutkan tahun 2030 itu ada bonus demografi, di mana 70% rakyat Indonesia itu dalam kondisi produktif. Jadi bayangkan anak-anak antum kalau hanya diajari menghafal, tidak diajari berpikir, itu akan hidupnya seperti apa nanti? Maka diajari skill hidup supaya bisa berganti dari momen ini ke momen yang lain berpikir. Karena hidup ini kan berganti. Faidah farota mansab. Coba aja tantangan ini. Antum cari uang saja, mulai dari donasi untuk cari air, sekarang donasi untuk apa? Palestina. Hidup itu selalu ada yang baru. Lalu kita ditangkap dengan perkara-perkara baru dalam hidup ini. Kalau kita stagnan begitu aja, gaya ahli sunnah, gaya salafi seperti begini, ini akan terus dengan zaman anak-anak. Jadi komitmen kepada Quran, komitmen kepada sunnah harus menjadi orang-orang yang kuat. Terlebih hari ini orang bergeser. Ya kan, sesuatu yang mungkin hari ini keilmuannya dipakai, satu ketika keilmuannya sudah tidak dipakai lagi. Ya. Dulu ya, sekedar contoh sederhana dulu, pakai apa? 11 jari, takut. Coba sekarang, pakai apa? Sekarang semuanya udah berubah. Sekedar contoh terakhir, dulu saya ketika kecil, walaupun itu tidak bisa hilang, benar, nulis tipis tebal, nulis kan di board, tipis tebal di buku. Saya dulu di SD lomba satu kecamatan gitu ya, lomba nulis gitu kan, nulis yang disambung itu lomba satu kecamatan. Tapi kan sekarang nggak ada lomba nulis. Kenapa? Udah di laptop. Ini kan nggak di situ lagi ya, surat udah dari situ lagi. Nah itu hidup. Demikian juga kita dalam berdakwah, dalam kehidupan. Ya. Jadi artinya, mohon maaf, nanti sekarang berkumpul jangan pakai pengalaman dulu. Pengalaman dulu sudah berbeda. Ya. Cari dengan pengalaman baru hari ini ya, untuk cepat melakukan segala sesuatu. Ya, jangan dalam hidup ini hujan, kata orang Sunda, dengan pemikiran antum yang kolot dulu. Dalam hidup, dalam berkumpul, dalam ini segala. Ya. Makanya ada istilah, tapi ya bukan selamanya. Orang lain pada bulan dan kita masih memperselisihkan hal-hal